Yang lebih lucunya lagi adalah pendirinya, Rantastia Nur Alangan, itu lulusan dari UIPM-nya sendiri. Jadi bayangin aja, orang yang lulus dari kampus yang dia bangun sendiri. Hola netizen yang tercinta, Gita Savitri meradang setelah mengetahui fotonya dicatut oleh Universal Institute of Professional Management atau UIPM Thailand. Kampus yang memberi gelar doktor honoris causa kepada Raffi Ahmad itu meletakkan foto Gita Sav dalam laman resmi mereka uipm.online melalui menu testimonial. Dalam laman tersebut tampak foto Gita Savitri terpampang jelas dan disebut sebagai alumni UIPM. Anehnya di bagian bawah foto tersebut terdapat nama Anissa Sari. Pemilik nama Anita Sari yang mencatut foto Gita Sav menyampaikan testimonialnya setelah berkuliah di UIPM. Dia mengaku puas dengan materi pendidikan yang diajarkan. Gita Sav yang kesal dengan temuannya itu lantas membagikan tangkap layar terkait fotonya yang dicatut ke media sosial pribadinya. Menyusul viralnya kasus pencatutan foto Gita Sav, laman uipm.online pun tidak lagi bisa diakses. Namun jejak pencatutan foto tersebut sudah beredar luas di media sosial. Sebagai informasi, Gita Sav mengenyam pendidikan tinggi di jurusan Kimia Murni Free University di Berlin, Jerman dan telah lulus pada tahun 2017. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Teman-teman tahu tidak kalau ada artis yang mendapatkan gelar doktor honoris causa dari universitas internasional? Saya tidak masalah sebenarnya dengan penerimanya, tetapi yang menjadi masalah bagi saya adalah universitas internasional ini menggunakan bahasa Indonesia untuk formulir pendaftaran. Dan salah satu bagian formulir pendaftarannya menawarkan gelar doktor kehormatan dan gelar profesor kehormatan. Dengan kata lain, bagi kamu yang berminat menjadi doktor HC ataupun Profesor HC dapat mengusulkan diri ke universitas ini. Teman-teman, kamu sebenarnya bisa mengusulkan diri sebagai penerima gelar kesarjanaan S1, S2, S3 dengan mendaftar di perguruan tinggi penyelenggara. Tetapi kamu tidak boleh mengusulkan diri sendiri untuk mendapatkan gelar kehormatan. Kalau kita mengacu pada peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang pedoman pemberian gelar doktor kehormatan, bagian tata caranya mengungkapkan bahwa pemberian gelar kehormatan dapat diusulkan atas saran dan inisiatif perguruan tinggi atau atas saran dan inisiatif instansi pemerintah. Begitu juga dengan peraturan tentang pengangkatan profesor kehormatan pada perguruan tinggi, bahwa setiap orang yang memiliki kompetensi dan atau prestasi luar biasa dapat diangkat oleh menteri sebagai profesor kehormatan pada perguruan tinggi atas usul pemimpin perguruan tinggi. Jadi jelas bahwa penerima gelar kehormatan ini didasarkan atas usul institusi, bukan atas usul si penerima. Mungkin teman-teman mengatakan bahwa itu aturan dari Universitas Internasional Bang, sementara referensi yang saya gunakan adalah peraturan di Indonesia. Tidak seperti itu teman-teman. Peraturan mengenai pemberian gelar di Indonesia ini juga merupakan adaptasi dari peraturan pemberian gelar kehormatan di luar negeri. Teman-teman, selain karena prestasi, asal kalian tahu, pemberian gelar kehormatan oleh institusi ataupun perguruan tinggi kepada seseorang memiliki fungsi lain. Silahkan membaca artikel dari The Conversation bahwa gelar doktor kehormatan merupakan alat politik dan diplomasi. Sebelumnya kita coba pahami dulu mengenai tradisi gelar kehormatan ini yang muncul pada abad ke-15 dari universitas tertua di Inggris, di mana awalnya pemberian gelar doktor HC di Inggris lebih banyak memakai prinsip jur dignitatis, yaitu sebagai bentuk pengakuan atas jabatan, status, dan kelas sosial ketimbang prestasi. Akhirnya, banyak gelar HC berujung diselamatkan pada tokoh terkemuka. Kini, universitas di Inggris dan di seluruh dunia meninggalkan konsep jur dignitatis karena pemberian gelar kepada individu yang belum tentu unggul dalam keilmuan dianggap tidak adil bagi mereka yang meraihnya dengan kerja keras intelektual. Tetapi apakah perubahan itu masih berlaku? Pada kenyataannya tidak. Pemberian gelar doktor kehormatan ini sebenarnya digunakan sebagai instrumen politik dan kekuasaan. Digunakan untuk meningkatkan citra dan publisitas. Contoh paling dekat, gelar doktor kehormatan yang diberikan kepada seorang artis yang dikenal luas oleh banyak orang
secara otomatis telah meningkatkan publisitas universitas pemberi gelar tersebut. Saya saja tidak kenal itu universitas, tetapi saya baru kenal setelah berita itu muncul. Contoh lain adalah perilaku gila gelar oleh beberapa politikus kita, yang sebenarnya digunakan untuk meningkatkan citranya. Selain itu, pemberian gelar doktor kehormatan juga dapat berfungsi sebagai alat diplomasi. Contohnya seperti pada artikel ini, di mana pada tahun 2015, Presiden Botswana Ian Khama menerima gelar Dr. HC di bidang politik dari Universitas Konkuk di Korea Selatan. Beberapa hari setelahnya, Presiden Korea Selatan bertemu Khama dalam pertemuan bilateral untuk menyepakati proyek investasi Korea Selatan di Botswana. Itulah sebabnya pemberian gelar honoris causa ini sebenarnya lebih condong ke sifat juridik taktis ketimbang pengakuan penelitian dan ilmu pengetahuan. Kita kembali ke awal, meskipun ada universitas yang menawarkan gelar doktor kehormatan dan profesor kehormatan sebagai program dalam pendidikannya, ini tidak benar. Selain itu, tetaplah semangat bagi kamu yang memiliki niat untuk mendapatkan gelar doktor melalui prestasi intelektual akademis, melalui perkuliahan dan penelitian. Kenapa teman-teman? Karena bagaimanapun rasanya pasti beda. Secara pribadi, saya sebenarnya menganggap bahwa orang yang mendapatkan gelar doktor honoris causa tidak setara dengan mereka mendapatkan gelar doktor secara intelektual akademis. Jadi teman-teman tetap semangat dan semoga VT ini mencerahkan kita semua. Aku akan ngejelasin seluruh diskursus mengenai UIPM, kampus yang ngasih gelar Dr. Honoris Causa ke Raffi Ahmad hanya dalam waktu 5 menit. Awalnya, 4 hari lalu Raffi Ahmad itu bikin postingan kalau dia wisuda di Thailand dan dapat gelar Honoris Causa. Nah, si netizen itu berantemin, kok bisa sih orang dapat gelar tapi nggak pernah kuliah? Padahal Honoris Causa itu emang bisa didapetin siapapun yang berjasa dalam bidang tertentu atau pencapaian hidupnya itu istimewa. Jadi untuk Raffi Ahmad dapat gelar Honoris Causa itu memang possible. Karena kampusnya di luar negeri dan banyak orang yang penasaran, banyak yang datang juga ke website resminya. Pas mereka coba mau daftar, ternyata malah disuruh ngisi Google Form, dan bahkan kontak personnya pun pakai nomor WhatsApp. Terus pas dibuka Google Formnya, ada pilihan-pilihan gelar, kayak misalnya mau master, mau doktor, atau mau doktor honoris causa, profesor honoris causa. Orang-orang tuh berasumsi kalau gelar ini tuh diperjualbelikan. Dari sini, netizen itu mulai curiga. Akhirnya mereka nyari office-nya langsung, karena beberapa kampus yang emang base-nya online itu tetap punya kampus atau office-nya sendiri. Kayak misalnya universitas terbuka itu kan mereka tetap punya kampusnya sendiri. Akhirnya di scroll ke bawah ketemulah alamat resmi yang mereka taruh di Thailand, USA, Rusia, sama di Bekasi. Salah satu WNI di Thailand itu penasaran, udah gitu nyari alamatnya langsung, dia datengin langsung, tapi ternyata ketemunya bukan office sama sekali. Dan waktu ditanya ke resepsionisnya, resepsionis juga nggak tahu mengenai UIPM ini sama sekali. Jadi pas dia datang, dia malah ketemu sama hotel. Gak berhenti di situ dong, akhirnya netizen penasaran juga sama yang di Bekasi karena letaknya emang ada di Plaza Sumarekon, ada di mall gitu di lantai 7. Akhirnya ini orang niat pakai baju kayak setelan orang mau kuliah, kemeja, celana panjang. Terus pas datang di lantai 7 itu ternyata adalah perusahaan yang nyewain ruangan-ruangan untuk jadi kantor kecil atau buat jadi ruang meeting. Jadi itu emang disewanya tuh bisa harian, bisa mingguan, atau misalnya tahunan. Dan UIPM ini jadi salah satu yang nyewa di perusahaan ini. Netizen makin penasaran lagi, mereka cari yang di USA. Ternyata pas dilihat, dia bentuknya bukan mirip kantor, bahkan lebih mirip perumahan. Selain kejanggalan kayak alamatnya yang gak jelas, udah gitu kontak personnya pakai WhatsApp, udah gitu pas mau daftar malah disuruh isi Google Form. Yang lebih lucunya lagi adalah pendirinya, Rantastia Nur Alangan, itu lulusan dari UIPM-nya sendiri. Jadi bayangin aja, orang yang lulus dari kampus yang dia bangun sendiri. Gak sampai situ, banyak netizen yang datang ke official YouTube-nya UIPM Channel, terus nemu cover lagu dari Rantastia Nur Alangan. Nah, UIPM-nya tuh langsung merespon sebenarnya. Mereka bilang kalau kita ini memang gak ada office tersendiri karena kita basisnya online. Jadi emang ini tuh jaringannya internasional. Cuman yang bikin bingung adalah kalau mereka adalah jaringan internasional, kenapa website resminya itu pakai domain.ac.id? Terus akhirnya netizen cari juga di Ban PT sama PD Dikti, tapi nggak ketemu kalau UIPM
UIPM ini terdaftar sebagai institusi resmi. Gak berhenti di situ, akhirnya orang-orang makin ngulik lagi kan websitenya, dan waktu dilihat daftar-daftar jurnal mereka, kan jurnal itu biasanya isinya artikel-artikel ilmiah gitu kan, tapi kita malah bisa ngeliat ada surat Yasin, terus ada tulisan-tulisan yang sumbernya itu pakai dari Kuiper, udah gitu kayak banyak banget tulisan-tulisan yang kayak hanya hasil translate gitu. Jadi itu yang bikin orang makin curiga sama kampus ini. UIPM sendiri bilang kalau mereka itu dilegitimasi sama United Nations alias PBB. Terus waktu kita cek di PBB-nya langsung, ternyata UIPM ini bukan terdaftar sebagai kampus, tapi lebih terdaftar sebagai organisasi. Yang berarti mereka itu bisa ikutan misalnya ada rapat PBB atau apapun, tapi sebagai perwakilan organisasi, bukan perwakilan kampus. Nah, sebenarnya informasi ini tuh gampang banget ya, semuanya dicari di website resmi mereka, YouTube channel mereka, terus udah gitu di Wikipedia juga ada, tapi sayang banget sekarang websitenya udah tutup, kita udah nggak bisa buka lagi, entah kenapa server down. Terus udah gitu Wikipedia juga tiba-tiba datanya habis, nggak ada semua, kehapus semua. Terus Instagramnya mereka baru aja ngupload somasi dan ngancem kalau misalnya orang-orang yang mencemarkan nama baik UIPM itu akan dilaporkan dan dibawa ke jalur hukum. Tapi sekarang Instagramnya udah di private. Menurut kalian gimana?